Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus Bahasa Indonesia yang dibawakan oleh saya, Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Maaf apabila barusan terlambat, tetapi tidak mengurangi semangat kita. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di kursus Bahasa Belanda yang dibawakan oleh saya, Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Sebelum kami memulai acara ini, kami sapa dulu ibu-ibu, bapak-bapak dari manapun berada, karena ini disiarkan oleh Radio Gebu Minang, sponsor kami. Terima kasih Radio Gebu Minang yang telah membantu kami menayangkan pelajaran ini. Dan itu saya juga sapa semua yang hadir di Zoom dan juga di mana saja Anda berada, karena ini disebarkan ke anggota Mandeh Minang mancanegara yang tersebar dimanapun. Selamat datang, Goedenavond dari Indonesia, dari Belanda, Goedemiddag, mungkin Goedemorgen dari Amerika bagian tidak tahu mana. Oke. Untuk memulai acara ini, saya akan menyebutkan sedikit doa agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillah. Oke. Terima kasih, maaf terlambat dibuka. Untuk memulai acara ini saya mintakan Pak Ustadz Talkis untuk men-share materi yang telah saya berikan. Silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Kursus ini adalah kursus yang ke-7 dan juga merupakan kursus ulangan ya, karena selama kita sudah mengalami 6 kursus, kita sudah mendapatkan sedikit teori yang sudah bisa kita pakai untuk menggunakannya. Mari kita ke bawah lagi Pak Ustadz, silakan. Ya, oke, tema mengulangi. Oke, kalau bisa kita akan mainkan ini suara, kalau tidak kita lewatkan saja. Saya bisa nggak dimainkan Pak Ustadz? Dibuka. Mungkin karena seandainya tidak berhasil, bagaimana Pak Ustadz? Tidak bisa ya, tidak ada suaranya ya? Masuk ke ini, Mari, masuk ke YouTube dulu untuk bisa memainkan. Oke, sembari Pak Ustadz menunggu membuka tayangan dari YouTube, saya akan bacakan dulu. Ini teks dalam bahasa Belanda. Nanti saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Laten we afspreken. Laten we afspreken. Laten itu merupakan ajaran, we itu kita. Laten we afspreken. Mari kita sama-sama berjanji lah, seolah-olah berjanji ya, atau ya, dat we, bahwa kita akan mengucapkan beberapa ucapan itu ada di Mande, ya. Kita akan menampilkan ininya. Oke, silakan Pak Ustadz. Suaranya nggak ada ya? Oh, kelihatan nggak pendengarannya? Suaranya nggak kelihatan. Oh, suaranya nih. Oke. Oke, nggak apa-apa kalau itu adalah sapaan, merupakan nyanyian. Tidak bisa ya? Nggak bisa. Iya, tadi harus. Oke, nggak apa-apa lah. Kita ini tadi sebetulnya filmnya itu tentang menyapa. Goedemorgen. Tutup saja Pak Ustadz kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Iya, tutup aja ya. Tadi adalah sama dengan sapaan. Kita kembali saja ke layar yang tadi. Waalaikumsalam, selamat datang.
Siapa itu? Saya tidak bisa melihat, tetapi selamat datang semuanya. Yuli, Oke. maaf telat. Oh, Yuli, nggak apa-apa, kita aja baru mulai. Ini adalah gambar yang saya tadi sebutkan bahwa kita bersama akan berusaha untuk selalu mengatakan sesuatu yang ada di sini. Misalnya begini, goed gedaan itu adalah apa namanya, goed gedaan itu kamu melakukannya dengan baik atau bravo, goed gedaan. Jadi pujian kepada seseorang yang melakukan sesuatu dengan baik, ya, goed gedaan. Terus, ik ben trots op je. Saya yang ini, yang sebelah ini, saya bangga atas prestasi kamu misalnya. Wat zie je er geweldig uit. Kamu kelihatannya geweldig itu fantastis. Kamu kelihatannya cantik atau ganteng yang ini ya. Ini mooi mens. Mooi itu bagus, mens itu orang. Jadi mooi mens. Jadi itu ini adalah kata-kata pujian kepada teman-teman kita kalau dia berprestasi. Atau di sini ik vind je lief. Itu maksudnya saya vind itu menemukan tapi artinya saya berpendapat bahwa kamu itu aardig, je bent aardig, kamu baik gitu ya. Oke. Ini adalah ucapan yang nanti kita sering lakukan jika orang mengerjakan sesuatu dan kita ingin memuji mereka. Silakan ke bawah Pak Ustadz. Oke, tadi ini kita ingin tapi tidak bisa juga ya karena mungkin tadi suaranya tidak berbunyi. Nggak apa-apa kalau tidak bisa kita lupakan saja, kita kembali aja ke bawah Pak Ustadz itu ada. Nah, ini adalah abjad dalam bahasa Belanda bagi mereka yang baru gabung atau bagi mereka yang lupa bagaimana cara mengucapkan alfabet dalam bahasa Belanda. Mari kita sama-sama ulangi, bunyikan. Yang saya beri tanda merah itu ada sedikit beda pengucapannya dengan bahasa Indonesia. Tapi pada umumnya adalah sama bunyinya. Bagi yang sudah bisa, boleh buka mikrofonnya. Siapa yang mau mencoba untuk mengatakannya, saya berikan kesempatan untuk membacakan alfabet dalam bahasa Belanda. Silahkan. Ada yang mau? Oh, meneer Ricky sudah di Zoom. Oké. Ricky. Ricky. Oké, goedemiddag meneer. Kunt u voor mij Goeie- deze... Goedemiddag. Ik denk dat u al helemaal... Oké. Yang lain bisa menyebutkan atau kita bareng menyuarakannya? Bareng aja ya. Bareng. Oke. Bareng. Oke, 1, 2, 3. A, A, B. Boleh buka di mikrofonnya dibuka. C, C, bukan D, D, E, 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 F, F, G, G, E, bukan G. Ada bunyi seperti itu. G, G ini ya, G, ya dari Goin. G, Y, H, H, I, I, Y. Bukan Y, J, Y, Y ya. Yang Y. lainnya sama. K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, I, Q, L, R, R, S, S, T, E, and then ini ada huruf yang U. sulah. U, bukan U, U. tapi bukan U. Kalau U itu OE. U. Ini adalah U. Mulutnya Mulutnya monyong ya. Monyong ya. Oke. U. Ya, U. U, V, ya. P, V, B, W, X, X, Z. I, Z. 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 Ya, nanti saya berikan juga di grup ya. Saya sering kirimkan ini ya. Kita ulang-ulangi, harus kita ulang-ulangi ya karena C sedikit tadi apa berbeda. C? C itu C, bukan C, C. Kalau C. yang ini Le. adalah sulit. Seperti hang, kan, Le, fail. lain, le, le. Oke ya, ini agak sulit ya. Seperti Ye. misalnya growth itu besar. Jadi ada di sini suaranya bukan growth. Ya. Growth. Yang ini seperti misalnya Yuli kamu sekalian. Kalau di sini
kita tanda sapaan hormat kepada orang kedua tunggal, namanya u. Kalau kedua tunggal ya, oke. Ya, Ye. Ya, kita lanjutkan Pak Ustadz ke halaman ke bagian berikutnya. Nah, ini juga sudah kita sering ya. What itu apa? What? What is that? Misalnya apa? What is that? Apa itu? Apa Apple. itu? Yes. That is an apple. It Oke. an apple. That It's an is apple. bukan it. That is an apple. Kita udah That is ulang-ulang. an An apple. apple. That Itu is an menanyakan apple. benda. What is that? Misalnya, that is an house. Rumah. Coba bilang bareng-bareng sambil mempraktekkan bunyi. That is House. house. Is house. That in What house. is house? Nih, siapa yang berani? Betul. Mesti Erik, mungkin udah bisa ya itu, nggak usah diujar. Meneer, kunt u voor mij huis even opzeggen? Ik ga naar huis. Ya, ya kayak ini betul in Sana. house. Ini bisa jadi asisten saya nih ya kalau saya lupa gitu. Oke. Nee. Vi, karena Menir Erik ini saya pernah berbicara dalam tahun lalu kalau nggak salah kita berbincang-bincang dalam bahasa Belanda. Oke, ya. Beliau ya, zegt u maar. Ricky. Ricky. Oke. Niet Erik. Oh, sorry, Ricky ya. Oke, Ja. Ricky. Oké, Ricky, sorry. Neemt u mij niet kwalijk, meneer Ricky. Oké. Wat is uw achternaam? Mijn achternaam is Pantau. Pantau, Familie oke. uit Oke. Minahas. Oke, saya tanya barusan, what is apa nama belakang di sini nama family ya. Dia bilang Pantau ya kalau nggak salah ya. Mantau. Manado ya. Pantau. Mariza. What is Mijn Pantau? Mariza. Dat- Ya. Pantau is een achternaam voor meneer Ricky. Oke, Achternaam. achternaam. Achternaam Nama itu belakang. Achternaam. Nama belakang. Nama belakang. Mijn naam is Tati. Mijn achternaam is Westhof. Westhof, oke. Wie, siapa? Coba ada yang berani membuat kalimat dengan siapa? Dengan wie? Saya. Oke, silakan Mandayur. Kata ini, kata ini. We. Naya- Oke, Saya. nggak kedengaran. Oke, kita ini aja bareng-bareng. Wie is that? Wie is that? Siapa dia? Hij, dia itu menunjukkan laki-laki. Hij is Meneer Asbi. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, zij is Yurna. Mande Yurna. Ya. Ini kapan? Kapan misalkan wanneer ga je naar Indonesia? Bertanya wanneer, kapan kamu akan pergi ke Indonesia? Ini saya percepat ya, karena ini sudah kita bahas, hanya ini untuk mengulangi. Dan bagi mereka yang baru bergabung atau belum, tidak apa-apa, kita ulang-ulangi percakapan sederhana ini agar sudah menjadi nanti mudah untuk mengucapkan. Sekarang kita ulangi, setelah kita pelajari selama 16, kita bahas satu persatu. Who, bagaimana, ini tuh kurang i, bagaimana, jadi ini tanya. Silakan ke bawah lagi Pak Ustadz. Oke, nah ini saya juga mengulang struktur bagaimana struktur kalimat sederhana dalam bahasa Belanda. Kalau kita sudah mengetahui pelajaran-pelajaran yang lalu, untuk kalimat yang paling sederhana, kita hanya memerlukan 2 komponen. Yang satu pokok kalimat, dan yang kedua kata kerja. Pokok kalimat di dalam bahasa apapun sama ya, ada yang tunggal, ada yang jamak. Kita sudah mengetahui bahwa ik adalah kata ganti orang pertama tunggal. Jij, kata ganti orang kedua tunggal. Jij, ada juga u. Kalau jij itu kita
dengan sebaya atau dengan orang teman dekat, tapi itulah panggilan hormat kepada orang kedua tunggal. Dan hey itu seperti he dalam bahasa Inggris adalah dia laki-laki. Zij adalah kata untuk tunggalnya perempuannya, kata ganti perempuannya. Zij drinkt water, di sini hij drinkt. Oke. Jadi sebetulnya mudah kalau kita mengatakan saya minum. Berarti ik, boleh dibuka mic-nya? Kalau saya minum apa? Ada yang mau mengisi? Ik drink water. Ya, ik drink. Water. Oke, kalau misalnya kami, We drink water. We Wij. drinken. ya drinken. Wij Ya. drinken water. Wij drinken water. Ya, Wij drinken water. water ya. Jadi nanti ini saya terangkan mengapa. Ke bawah lagi sedikit Pak Ustadz, silakan. Oke, stop ya. Hij itu adalah orang ketiga tunggal. Di dalam rumus bahasa Belanda, setiap orang, setiap pelaku mempunyai hak masing-masing dalam pembagian kata kerja. Tidak boleh kita memakai kata kerja yang ditentukan untuk orang yang salah. Misalnya, hij drinkt itu stam tambah T. Ya, kalau masih belum ingat stam nanti kita ulang lagi. Berarti setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam memakai kata kerja di dalam bahasa Belanda. Begitu juga kata kerjanya berubah manakala pokok kalimatnya yang berubah. Nanti akan kita lihat. Misalnya hij drink water. Hij itu orang ketiga tunggal, laki-laki. Pakai T dia. Stamnya adalah drink. Pakai T drink. Apa itu stam? Nanti kita lihat di bawah ya. Karena untuk membahas itu kita harus bercontoh. Moeder itu dia perempuan ya, moeder. Orang ketiga, dia orang ketiga perempuan. Jadi loopt, dia juga sama mendapat hak T. Strat. Jadi yang hijau ini adalah keterangan yang kita bisa tetapi kalau kita hanya hey drink ya dia minum, dia bukan lagi jalan, jadi sudah cukup dimengerti ya. Tetapi kalau ingin memperlengkap apa yang dia minum, hey drink melk of hey drink water, itu adalah kata keterangan. Moeder loopt, berjalan, dia tidak berlari, itu kalimat lengkap, sudah betul karena posisinya sama. Op straat, dia berjalan di jalan raya. Jalan raya. Wij op straat. op straat. Wij adalah kami, orang pertama. Wij Eten. Wij eten. Kalau hanya Nasi eten goreng. eten Wij. saja sudah. Wij eten. Kamu lagi ngapain? Misal kalian lagi apa? Wij eten, saya eten. Tapi pengen dijelas. Ya, wij eten. Wij Tapi eten. nggak pakai wat eet je? Wij eten nasi goreng. Jadi pelengkap itu ya, keterangan pelengkap. Oke, ini sekilas ya, kita ulang. Ini adalah drinken. Water. Hah? Hij drinkt Hij drinkt water. Wij Ya. eten. Wij moeder eten. Drink Nasi water. Apa? Satu-satu? Kalau wij eten drink water, bukan? Nggak boleh dong. Masa kalau itu Dua kan kata kerja ya. Oh, kalau dua kata kerja itu wij eten nasi goreng and wij drinken water. Jadi ada kalimat setara di situ. Ada dua pokok kalimat ada dua event di situ ya. Kalau satu saja dia adalah wij eten of wij drinken. Tapi boleh wij eten nasi goreng and daarna drinken wij water. Jadi ada bentuk inversi itu drinken. Oke, jadi itu kalau kalimat yang sederhana satu pokok kalimat. Ingin diperpanjang boleh dengan ada kata sambungnya N atau yang lain-lainnya yang banyak. Oke, ke bawah lagi Pak Ustadz, silakan. Oke. Oke. Itu ada suara azan kedengaran nggak? Enggak. Enggak, oke. Oke, memperpanjang kata. Ya, memperpanjang kata seperti tadi saya bilang. Bisa ditambahkan dengan melakukan apa saja. Saya lagi ada azan. Kalau kita lihat yang penting adalah pokok kalimat. Siapa? Ya. Kemudian apa yang dilakukan?
bisa ditambahkan di mana, mengapa. Contohnya begini, saya akan mengatakan tentang Pak udah Asbi misalnya, bilang Asbi. Asbi adalah pokok kalimatnya. Dia laki-laki tunggal. Dia melakukan apa? Asbi luisteren. Asbi luistert. Abi luister. Maaf ya, ini ada suara azan di sini. Luistert itu dari kata kerjanya apa? Ada yang tahu? Luisteren. Luisteren. Luister. Jadi Abi luistert naar een mooie liedje misalnya. Abi Abi luistert luister mendengar naar naar een mooie mooie liedje. liedje. Liedje apa? Nyanyian. Nyanyi. Oh, liedje. Asbi Asbi sedang mendengarkan nyanyian yang bagus. Ya. Kapan? Misalnya, nu, sekarang, saat ini. Saat ini. Di mana? Di mana dia mengerjakannya? Di kantornya misalnya ya. Atau di rumahnya. Atau di studio. Mengapa? Dalam bahasa Indonesianya, karena dia senang. Maksudnya senang mendengarkan lagu. Jadi kalau diperpanjang gini, Asbi luistert naar een mooie liedje een mooie liedje in zijn kantoor. in zijn kantoor, sama Iya. kantoor. Ya, mengapa? Waarom? Waarom? Mengapa? Waarom jawabnya, omdat Asbi houdt van mooie liedje. Mooie liedje. Liedje, ya. Mooie Jadi liedje. kalau kita sudah mahir dan kita sudah punya banyak, ini suara azan barusan jadi agak ini. Kalau kita sudah mahir, kita akan memperpanjang kalimat. Tetapi kalau misalnya kita belum mahir, kita latihan saja dengan misalnya ik eet nasi goreng. Ya. Dan minggu lalu kita sudah membahas kata kerja bantu ya. Masih ada yang ingat bagaimana fungsi kata kerja bantu? Hampir sama dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris misalnya saya ingin makan nasi goreng. I want to eat nasi goreng. Berbeda dengan bahasa Belanda, ik wil. Itunya dulu, objeknya dulu. Nasi goreng eten. Rumusnya adalah pokok kalimat, kata kerja bantu, nomor 2. Nomor 3 atau di tengahnya itu teksnya bebas, asal sesuai dengan keseluruhan. Yang ketiga, kedudukan yang terakhir, atau ya bukan yang ketiga, yang terakhir adalah infinitif. Kita tahu apa infinitif itu. Siapa yang masih ingat bagaimana infinitif itu bunyinya dari beberapa kata? Hening, udah Asbi? Atau Mandayur? Atau Mandayul? Kata kerja infinitif dalam bahasa Belanda? Lupa? Meneer Ricky? U weet het wel ya? Oke. Terus kata kerja infinitif adalah kata kerja yang kita ambil dari kamus sebelum diuraikan, dibagikan, dibentukkan kepada pemakainya. Misalnya dalam bahasa Inggris pakai to eat, to sing, to sleep. Tapi bahasa Belanda tidak ada. Hanya kata kerja penuhnya itu kebanyakan berakhiran dengan huruf en. Ya. Jadi misalnya drinken. Eten.
Slapen. Ya, Slapen. slapen. Tidur. Kalau misalnya jalan, Luken. lopen. Daupen. Oke. Ini sekedar intermezzo saja ya. Ini apa namanya? Ini yang pertama ini saya bacakan ya. Ini adalah di Belanda banyak sekali tegels yang berisikan kata-kata mutiara. Saya akan bacakan saja ya. Kita nggak bahas ya. Ini karena masih agak selalu sulit. Iedere wijze uil. Ini kita huruf ini yang sulit. Uil. Coba kita baca Uil. semua. Iedere Iedere wijze Wijze. uil. wijze Uil. uil Uil. Uil ya. Is is ooit Ooit. een ooit uils Oils. keuken. Keuken. Uils. Ini anak-anak ini Keuken. artinya anak apa tuh? Uil itu burung hantu ya. Geweest. Burung hantu ini di sini dilambangkan. Oke. Meniriki mau pergi dulu. Oke. Burung hantu itu dilambangkan sebagai burung yang wise, apa tuh wise? Yang bijaksana ya. Bijaksana wise. Ya. Jadi iedere wijze, setiap burung hantu yang bijaksana dulunya pernah menjadi anak apa ya? Anak burung hantu. Jadi berarti ini sama dengan kita. Sebelum kita sekarang sedang menjadi anak burung hantu dalam mempelajari bahasa Belanda. Jadi kita masih mengeja-ngeja, ya mengais-ngais. Tapi nanti suatu saat kita akan menjadi sukses kalau kita berlatih terus. Oke. Di sini juga als je niet vecht, kalau kamu tidak vecht itu berusaha for what you live is, tentang apa yang kamu sukai. Huil dan niet als je het verliest. Huil itu coba baca lagi dengan huil. Huil itu menangis. Ya. Jadi artinya kalau kamu tidak berusaha apa yang kamu inginkan, cita-cita kamu untuk mencapai cita-cita kamu, dan janganlah menangis kalau kamu tidak berhasil karena kamu tidak berusaha, gitu ya. Nah ini juga ke bawah sedikit lagi Pak Ustadz. Fouten zijn kansen om te leren. Jadi kesalahan artinya fouten itu kesalahan adalah usaha untuk sesuatu, memperbaiki sesuatu. Jadi berusaha untuk belajar itu pasti kita akan menemukan kesalahan, membuat kesalahan, ya. Ini sekedar intermezzo saja. Coklat is net als liefde. Coklat itu hampir sama dengan liefde itu cinta. Atau misalnya ya perasaan cinta ya, sesuatu. Je kunt nooit genoeg hebben. Kamu tidak akan pernah merasa puas untuk mencintai seseorang kalau kamu betul-betul mencintai orang seperti coklat. Itu oke. Sekarang ke bawah Pak Ustadz. Sekarang ini agak ada pekerjaan rumah kalau nggak salah. Ya. Ini juga penting. Kita akan latihan bersama ya. Ini adalah kata bilangan. Nanti di bawah ini ada latihan untuk dikerjakan. Bagi yang baru bergabung, mungkin semuanya masih abagadabra karena tarat-tarat semua ya seperti ini. Tapi nggak apa, kita nanti suatu saat akan ulangi lagi, akan kita perbaiki. Sebelum sebelum kita memulai acara ini dengan menghitung ini, yuk kita bareng-bareng baca lagi. Ini ya latihan lagi. Boleh dibuka itu mic-nya. Siapa yang mau memimpin? Siapa yang sudah melafazkan huruf ini, angka ini? Belum? Belum berani? Boleh. Boleh. Boleh, coba ini. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5,
5 Zes. ya. Zes. Ya. Seven. Ya. Ach. Ya. Negen. 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 Dengar Negen. dulu. Stop. Dengar dulu. Negen. 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 Ya, oke. Negen. Tien. Tien. Ya. 11. Ya. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 15. 16. Ya. 17. 17. 18. 18. 19. Ya. 20. 20. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bawah. Ini ada latihannya ya. Coba ke bawah Pak Ustadz silakan. Kalau nggak salah, ya sebutkan sekarang. Saya ingin menunjuk Mande Yurna menyebutkan yang pertama. Elf. Yang ini di bawahnya. Yang ini. Mulaikan dari belakang dulu ya. 38 100 gitu kan. Yang ini loh. Yang ini yang di bawah, yang paling bawah, yang ini. Yang ini nih yang 111. Oh, 11. Elephant and 100. Ya ini enggak. Ini Bukan. 100. 11. 100 and 11. Ya. Kalau yang 11. puluhan baru yang depan yang belakangnya dulu ya. Ya, kalau puluhan misalnya 5. ya. Ya, oke, ya tergantung. Ya. Ya. Sekarang Mande Yuli, berani nggak yang ini? Kita bareng-bareng, kalau nggak berani yang ini. Yang nomor 2. 138. 100 betul. Kalau 13 itu hanya ini aja. Tapi kalau ini 100. 100. 8. And yang dibalik ya. 13. 138. Onder, en Ya, Mande Yuli harus and 30. Ya. Onder apa? 100. 100. Terus 38 dibacanya 83. 103 dibaca kalau bahasa di Indonesia kan 183. Jadi 100. Onder, Oke. Baik Pak Ustadz, terima kasih ya. Udah Asbi nanti yang mengganti ya. Ya oke. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah menyelamatkan saya. Insya Allah. Oke. Udah Asbi sudah dibuka, dibuka materinya udah dikirim. Kalau udah Asbi sudah berani. Oke, insya Allah ya. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Made Tati. Oke, lain kali kalau ada pertanyaan boleh japri. Insya Allah. Oke. Recording stopped. Oke, udah Asbinya? Terus nggak ada monitor. Nah, bagaimana tuh? Bentar, oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya kita tulis 138 di dalam bahasa Belandanya 100, en 30. Ya. Alhamdulillah udah. Onder, en 30. 100 en 30. Ya. 108 en 30. Ini yang ini? Onder, 9, Onder. NO. Yang ini. Yang 109. Ya. Onder, 9, 109. 109 disebutnya 109. Onder 9. Nine-nya jadi naikan. Iya, naikan. Ya. 109. 109. Oke. 109. Ya, sekarang kita lihat siapa yang ada. Kita sapa dulu, kita lihat dulu siapa yang ada yang mau mencoba. Oke. Saya kok bisa nggak lihat orangnya. Oke. Onder 11. Oke. Saya nggak bisa lihat siapa yang ada di. Oke. Udah sih ada bisa buka partisipan. Iya, tapi saya ini partisipan. yang ini.
Tuh enggak. Elf. Oke. Ada Ibu Detri, ada Ibu Oke. Yus, Ibu Desri bisa menyebutkan Mande Arini. apa namanya umur Anda berapa? Ibu Mbak Desri? Iya, Umur- 51. 51. Oke, jadi berapa Iya. itu ibu-ibu? Kira-kira 51 itu? Ada yang tahu? Berapa? What tadi? 51. En 50. Lima, 51. Ya, betul. Oke, 51. En Kalau 50. nomor rumahnya berapa Mbak Desri? 342. Wah, goed zeg, 342. Itu berapa ibu-ibu? 300. 314. Coba tanyakan ke Mbak Desri, betul nggak yang disebut ibu? 340. Oh, 40 tadi ya? Oh, yang 40 ya. Mbak Desri, betul nggak? 342 ibu-ibu. Oh, 42. Jadi berapa? 342. Ya, 342. Oh ya, 342. Ada tue, ada tuenya. 342. Oke, kita ke bawah lagi. Kita latihan ini banyak bawahnya ya. Oke. Nah, ini kemarin yang kita baru pelajari ya. Ini agak sedikit yang tadi itu bosan ya kita mengulangi sepertinya kalau bahasa Belandanya saai. Tapi ya saya harus ulangi sedikit-sedikit supaya apa yang telah kita pelajari bisa diterapkan ya. Pelajaran baru maksudnya kemarin minggu lalu adalah kata kerja bantu ya, atau disebut juga modal werkwoorden. Kata kerja bantu di dalam bahasa Belanda itu tidak ada artinya kalau tidak dibantu dengan kata infinitif ya. Sebenarnya gini, kata kerja bantu rumusnya pokok kalimat yaitu siapa yang mengerjakannya ditambah kata kerja kemudian infinitif. Saya lihatkan di sini misalnya pokok kalimatnya saya ik. Moet itu dari kata kerja moeten. Ik moet Nederlands leren. ya ik moet saya harus ik moet Nederlands leren. Kita harus belajar bahasa Belanda. Ya, kita harus belajar bahasa. Oh ya betul bahasa Ik moet tebak-tebak. Nederlands leren. 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 Leren itu kita bacanya kan kita dibagi dua nih, yang ini dipenggal. Oh sorry, harus ada yang duanya leren, punya dua suara apa namanya? Ya. Leren. Ya. Double E. Oke. Mana dia nih? Iya. Oke, leren. Ik moet leren. Saya harus belajar. Kalau misalnya boleh, kita lihat wij. Itu artinya apa nih di sini? Yang ini, wij, kami. Di sini, Mogen hier slapen. mogen. Boleh Ya. tidur di sini. Ya. Bolehkah kami tidur di sini? Ya. Ya, bukan kata tanya. Kalau bertanya, mogen wij. Kalau kata tanya, kata kerjanya dulu. Oh, Seperti dalam bahasa Inggris juga may I, may we. Ya, jadi ini adalah kalimat mogen wij hier slapen. Jadi kalau bertanya, Mogen wij hier slapen. bukan sleepen, slapen. Slapen. Ya. Mogen Ya, slapen. mogen di sini ya, wij hier Mogen. slapen. Mogen. Kalau misalnya, kalau misalnya ik bagaimana? Kalau di sini Higher slapen. ik wat? Ik mag. Ik mag. Ik mag. Mag hier slapen. Ya, kalau bertanya, Mag ik hier slapen? ya betul. Mag ik hier slapen kalau bertanya ya. Jadi Mag betul ik itu hier inversi. slapen? Oke, mag ik hier slapen. Oke. ik slapen? Ya. Jadi ini kita lihat yang ini. Ik kan
tot Ik 20 kan tot 20 tellen. tellen. Ini apa Ik artinya? kan tot 20 tellen. Siapa yang bisa mengartikan ini? Saya Artinya? Dia bisa Saya- berhitung 20. Ya, dia bisa berhitung sampai 20 ya. Tadi kita udah belajar juga ya. Oke. Kalau misalnya bertanya gimana? Kan ik. Ya, Tot kan ik. 20 tellen. Ya, jadi ini gampang aja dibuat tanya. Tellen Tetap dibalik pakai aja. TOT-nya tetap. Ya sama, tidak, yang ini tidak berubah, hanya berubah ini inversi. Kan ik Yang tot 20 tellen. 20 tellen. Tot Ya. 20 Atau misalnya tellen. kan ik bami bestellen, kalau kita bisa dari restoran, kan ik. Bolehkah saya mau pesan bami di restoran, kan ik, mag ik. Kalau saya mag ik, bolehkah ya? Oke. Kalau misalnya tidak boleh, ik kan niet tot 20 Nee. tellen. Ik kan Nee. niet. Bukan nee. Bukan nee. Bukan nee. Ik kan niet. Membantah adalah kata kerja dengan niet. Ik kan niet. I cannot. Ik kan niet. Sama dengan bahasa Inggris. I cannot. Ik Not kan niet. Kan niet. Ya, ik kan niet. 20 tellen. Ik kan niet. Kalau bisa kita menjelaskan ik kan wel tot 20 tellen. Saya bisa, saya mampu. Jadi can itu atau kan itu ada kemampuan ya. Jadi to be able to ya, bisa. Kalau kita bertanya bagaimana? Oh, tadi udah ya. Oke, Mbak Uda Asbi ke bawah lagi udah. They will patat Oh, stop ya. eten. Ya, oke. Ya, stop ya. Mereka makan kentang. Petat ya, oke. Tadi yang sedikit Mbak Om Uda Asbi. Oke. Biar aja. Oke. Nah, indah ya, stop ya. Oke. Willen itu ingin. Saya ini ada ya. Mereka. Saya ini siapa di sini? Saya ini siapa? Mereka dia. Mereka they. Di dalam bahasa Anda penulisan zij itu ada dua macam. Ada satu sama, tetapi apa namanya? Kita harus jeli melihat siapa yang melakukannya. Kalau dia jamak, dia selalu ada an, berarti dia itu infinitif. Ini tidak jamak. Dia saya. Ya, jadi saya, dia perempuan satu. Jadi ini adalah apa ya? Ini kata saya sebutnya apa ini? Jebakan ini. Jebakan. Saya ingin jadi kalau will ini adalah tunggal, tetapi kalau jamak zij di sini apa? Willen. Jadi ini di sini. Wij willen patat eten. Wij willen patat eten. Patat eten. Patat itu tahu nggak? Kentang. Kentang goreng. Ya, fries ya, itu fries ya. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya bertanya gimana? Kalau untuk kita. Will they patat eten? Will they patat eten? Ya, jadi tinggal dibalik. Will saya patat eten? Nee, saya will niet. Nee. Nee, di sini nggak mencegah. Nee, saya will niet. Dia apa namanya? Tidak mau. Nee, they will eat. Tidak boleh saya makan. will. Ya, nee. Nee itu apa namanya? Bukan, menolak. tidak. Bukan, tidak mau. Tidak mau. Tidak. Saya will niet. Di sini tadi nee. No kan. Tadi kan ada mengatakan no. Jadi dia itu no, tapi di sini saya will need, kata kerjanya yang dibantah. Nee, saya will need. Saya will dia ingin. Saya will need, tidak mau. Oke. Ke bawah sedikit udah Asbi. Jangan terlalu banyak. Ini saya mau bahas ini. Dua kata kerja ini agak sedikit rumit, tetapi sekarang kita pakai sederhana dulu. Yang rumit saya maksudnya itu ada. Coba ke bawah lagi sih udah. Kalau kata kerja yang kita barusan, oke, stop. Kalau kita memakai kata kerja yang bantu, yang tadi bentuknya sederhana, jadi pokok kalimat kata kerja bantu yang sesuai dengan pelakunya, dan di tengahnya bisa diisi apa aja informasi, terakhir adalah infinitif. Infinitif itu adalah apa? Kata kerja penuh. Ya. Ini kita hanya sebagai to have. Ik heb an apple, mempunyai.
Ik heb, Hebben. nee. Ik heb een Ik apel. heb Ik een heb een Wij apple. hebben, ini dibedakan. Ini ada yang jamak, ada yang tunggal. Ik nggak boleh hebben, karena ik haknya dapat stam. Ik heb Ya. een apel. Ik I heb have an apple. Ik heb, Ik heb een appel. ik Ik heb heb een. een Ja. hoi. heb Hoi. Ik heb huis, een huis. Huis. huis, Rumah. rumah. Huis. Rumah. Huis. Zij heeft een fiets. Ik Dia heb mempunyai een sepeda. fiets. Ja. Hij Wij heeft- hebben een huis. We Kami. hebben een huis. Ik heb Huis. een huis. Oke. Jullie hebben een We auto. hebben een auto. Oke. Sekarang ke bawah lagi sedikit, Mbak Adi, kita latihan ngomong We ya. hebben een kar. Oke. Oke. Sebelum kita ke bawah, ini membahas yang ini, kata kerja zijn. Kita latihan dulu dengan kata kerja hebben yang berarti mempunyai. Saya ingin Mande Aryani membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata kerja infinitifnya hebben dengan kombinasi yang mana saja. Saya ingin mendengarkan. Silakan Mande. Mana tadi hari ini ya? Mande Ya hari ini ya. Ya, Mande Oke. Aan ya. 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 Ik hebben apa ya? Ik hebben huis. Het huis. Betul nggak itu? Ik heb. Ik Sorry. heb. Ik heb. Ya, Sorry. ya, Ik heb ya. huis. Ik heb een Ya. huis. Harus ada kata partikel. Ik heb een huis. Kalau misalnya Oke. ik heb een huis. Kalau saya mau mengatakan rumah saya tentang ik heb een grote huis. Grote itu besar. Jadi adjektif. Ik heb een grote huis. Menceritakan tentang rumahnya besar. Kalau ik heb een kleine huis. Klein itu kecil. Jadi bisa ditambah juga di situ ya. Jadi tergantung kalau kita sudah mahir, kita bisa menambah apa. Misalnya ik heb een grote huis. Ik heb een kleine huis. Atau kalau menyangkal, ik heb geen grote huis. Geen itu sangkalan dari I have an. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan ada tuh yang somebody jadi nobody gitu, seperti ada yang menyangkal di situ ya. Jadi ik heb een huis, ik heb geen huis. Oke. Sekarang kita minta Ibu Mande Jus membuat kalimat sederhana aja, yang mana aja yang pakai kata ya, ik heb. What? Ik apa? Ik heb mempunyai atau dengan kata-kata Ik heb ya. een huis. Een huis. Maksudnya apa? Saya mempunyai rumah. Ik heb een huis. Ik Ik heb een heb huis. Ik heb een huis. Ik heb een huis. Een Bukan house. Bukan house, huis. Ini Huis. susah ya, huis. Oke ya. Huis. Kalau misalnya saya nggak punya rumah, Nee. Nee. ya. Nee. Ik Nee. Ik heb heb een geen huis. een Nee, huis. misalnya, ik heb geen. Jadi saya tidak punya. Ik heb een huis. Ik heb geen. Jadi een huis. ya n-nya itu sebuah itu tapi disangka dengan. Jadi sudah berarti ik heb een huis dengan ik heb geen huis udah mengatakan tidak punya. Saya mempunyai sebuah sesuatu tetapi saya ditambah g tidak ada. Jadi ik heb geen huis. Oke. Ya. Gen itu tulisannya gimana ya, Bu Mande tadi? Gen. K-A-A-N. Geen. Kan kalau en, ik heb een appel ya. Ya. Ditambah huruf G, kalau kita baca huruf G. Oh, G. gen. G. Gen. Ik heb Geen. geen appel. Jadi saya tidak punya sebuah. Jadi ik heb geen. Oke. Ik heb een appel, ik heb geen appel. Ya. Een appel. Kalau misalnya Mande- saya ya, Mande tadi kalau ya. misalnya saya punya kamu gitu, berarti nggak pakai n ya? Punya kamu maksudnya apa? Saya mempunyai kamu. Oh, Belum ya, Kamu misalnya, milik saya. oh, Saya kamu milik milik kamu. Saya Jij milik bent. kamu. Jij bent. Di sini kita pakai jij bent, ya. Jij bent van mij. Jij bent van mij.
Jij di sini. bent. Ya, Ben, bukan hebben. Ben. Ya, Oh, jij ya bent. Ben. Kalau hebben itu ya enggak. Jij bent van mij. Kamu adalah Oh. Oke. kepunyaan saya. Oke. Jadi di Enggak, sini maksud kalau kalau menurut Tati, saya kamu tunggu Ik. satu-satu. mau tanya, kalau tadi, kalau kata Mm-mm. benda ya, Mm-mm. and house, Mm-mm. and auto misalnya. Ya. Nah, Mm. kalau yang apa namanya, objeknya itu adalah bukan benda, orang, Mm-mm. itu Mm-mm. harus pakai and juga enggak Nah, misalnya preposisinya? maksudnya dalam bahasa Indonesia gimana? Ya tadi itu saya punya kamu, Oh, saya punya ya. kamu loh gitu. Oh, oke. Oh, je bent van mij. Ya, tetap begitu. Kita nggak bisa ik heb je, maksudnya ik heb je saya memiliki, tapi tidak begitu disebut Tetap dalam ada bahasa N-nya Belanda. gitu. Enggak, Enggak, maksudnya and-nya hebben. enggak usah ya. Maksudnya hebben. Ik heb je bisa disebut ik heb je, maksudnya ik heb je saya memiliki kamu. Ik heb je, tapi itu nggak lazim di Oh. sini. Ik heb je. Oh. Bisanya karena ik heb itu apa namanya mempunyai, tapi di dalam bahasa Indonesia Belanda enggak. Ik heb enggak bisa. Ik heb een kat. Ik heb jou als mijn man. Saya mempunyai kamu sebagai seorang suami atau pacarku. Oh, je bent van mij. Je bent van mij itu harusnya begitu. Kamu milik saya. Di situ Oh. tidak dengan hebben. Jij bent van mij. Kamu adalah iya, milik iya. saya. Van Iya, mij iya. yang mengatakan jij bent van mij. Hai Ben. Jadi kita apa? Iya, Ben. Karena lelaki jadi hai. Hai, jij bent Hai, van Ben. mij. Jij Jij. bent van mij. Kalau misalnya kita berbicara secara langsung karena kita bersatu orang pertama dan orang kedua, tunjuk jij bent van mij, jij. Tapi Jij kalau bent van mij. ya, tapi kalau misalnya dia nih lagi ngobrol, kita berdua nih lagi ngerumpi nih mau ngomongin si cowok itu tuh, hij is van mij. Jadi kan orang ketiga, tapi kalau kita orang satu, orang Hij kedua, is van jij. mij. Orang Hai satu is ini van orang mij. Ihu, siapa tuh? Oke. Jadi Hij It is met is mij. hai in May. Itu pacar Ya. aku. Hij ya, is itu van kalau mij. pacar aku, hij is ya. Itu pacar aku, hij is van mij. Tapi kalau Hij is kita van berdua, Hai is mij. van mij. ya, tapi kalau berdua nih, satu dua, jij bent van Jij mij, bent van Jij mij. Jij bent Oke. bent van mij. Mag niet Oke. aankomen, maksudnya jangan di otrak-atrik, itu cowokku. Jangan Oke. diganggu. Jangan diganggu. Oke. Jelas ya? Oke, ke bawah lagi udah. Ke bawah lagi udah. Ya, stop. Ya, ini bedanya dalam bahasa Belanda, kata zijn itu seperti dalam bahasa to be. Ya. Ik ben Tati. Atau ik ben oud, saya sudah tua. Ik ben ziek. Ik ben lief. Nah, itu Ziek dengan kata sakit sifat ya? Apa zik? sakit. Ziek, Sakit. ya. Lief itu Ziek sakit. nice. Jadi mengatakan tentang keadaan ya. Ik ben Tati. Of ik ben 30 jaar. Boleh sebutkan itu juga. Oke. Oh, saya Dan Tati gitu. saya Tati. Oke. Ya. Ik ben Maris as Jus. Ik Ya, ben Jus. Ik ya, ben je bent ziek. Ik ben Oke. oud. Ya. Lief apa hidup? Mana? Ik Lief, ben lief. lief. Lief itu nice. Oh, Senang, nice. senang. Saya Oh. senang. Senang. Oh, bukan senang, nice. Lief. Nice. Nice. Bagus. Ya, nice. Oke. Ik ben nice. Ya, I'm nice ya bahasa Inggris, tapi Jis, ik ben lief. Jis, Ik ben Jis lief. ben nice. Saya Jis baik-baik ben nice. saja ya. Hey, bukan. Jij. Jij Tidak ada bent jis. Jij Daddy. bent. Ya, Dia jij. Daddy. Jij ben nice. Kamu Oke. Daddy. Jij ben lief. Jij Oke. ben lief. Oke. Jadi Kamu ini kamu nice. Kamu bapak. Hah? Bapak? Kamu bapak. Jij bent Daddy. Daddy bapak bukan? Bukan nama orang dong. Ya Oh, Ben nama Dedi, orang. nama orang. Kamu Ya. adalah Daddy. Ya. Dat Kamu lah, Dedi. Ya. Daddy. Dedi. Mungkin Daddy ya. itu Yong. bapak. Yong itu Dia muda ya. Muda. Yang muda, Yang. Lang. Jadi Oh. yang. Lang itu Yang. Lang Lang. itu tinggi. Tinggi. Oh, tinggi. Ya. Ada. Adi. Ardah sama Ardi. dengan nice. Ardah. Ada. Apa itu? Nice juga ya. Nice. Nice. Oh. Ini ke bawahnya Yanto is jadi ini bahasa hampir sama bukan bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya adalah to be, bahasa Belandanya zijn. Ini uraiannya sangat Dik. berbeda. Dik Sangat is berbeda. Berbeda dengan ik eet, ik werk, jij werkt,
ini tidak berlaku di sini yang itu ya, yang stam tidak berlaku. Ini punya ketentuan sendiri. Oke, kita ke bawah dulu. What Ya. Mande pronunciation Gursih, right? Apa itu? Yang mana? Yang mana? His Yanto, barisan Yanto. Gulgit, Yanto. Gulzik. Lapar. Rakus. Ada di Gulze. ya, rakus. His Oke. Gulze. Hij is Gulze. Hij is gulzig. Ya, rakus. Kalau misalnya aardig, bawahnya apanya? Aardig. Aardig. Oh, dik apa dik? Dik, gendut. Oh, gendut. Gendut. Oke. Stout. Ya. Ben dik. Yay, bukan J. Yay. Jong. Ben dik. Ya, yay ben. Jong. Jij bent jong. Tati ben dik. Ja, ik ben dik. Ik ben oud ook. Oke. Oke, ke bawah lagi ke udah Asbi, kita ke bawah. Juli. Saya sebetulnya Juli itu apa tadi ya Juli? bukan Juli, Yuli. Kalian kamu semua. Oh, Oke. nama aku kamu semua Yuli. Ya. Oke, ini kata kerja yang sering kita lakukan setiap hari ya. Sayang sekali ya, saya sudah membuat program acara pelajaran yang bagus yang ada musik ada gini, tapi karena saya tadi ini mendadak harus bikin karena komputer saya kaput, jadi dadakan. Oke. Ini kita bahas juga werkwoorden, kata kerja ya. Kita sudah werkwoorden itu kata kerja. Werk itu kerja, woorden itu kata. Jadi kata kerja. Werkwoorden. Ya, eten. Drinken. Ya, oke, stop. Saya ingin tanya ke Mande Jus ya, karena Mande Jus belum lama gabung, jadi mungkin lupa ya. Kata kerja kita harus tahu bagaimana mencari stam. Udah pernah dipahami atau harus saya terangkan lagi Mande Jus? Diterangkan, belum paham. Diterangkan. Oke. Ya. Kata kerja penuh ini adalah penuh ya, kata kerja penuh. Ini artinya saya ambil yang gampang drinken ya, itu artinya minum. Ya. Ini adalah kata kerja penuh yang kita ambil dari kamus seperti itu. Kita untuk mengurai drinken. Kata kerjanya penuh pakai drinken. Nah, sekarang kalau kita untuk menguraikan kata-kata, kita harus mencari stamnya dulu. Stam adalah rumus untuk menentukan yang lain-lainnya. Misalnya ik drink. Ik itu tidak pakai en. Ik drink. Jij slaap. Itu nanti ada rumusnya ya. Nanti dipelajari lagi. Nanti saya japri biar tahu ya. Nah, jadi ik itu semuanya kata kerja yang dikurangi en-nya. Seperti leren, ik leer. Ya, ik itu tunggal. Ik leer. Sedangkan kalau yay, dia kata kerja stam ditambah t. Kalau kita ambil drinken jadi yay drink. Pakai t. T, yay drink. Ya. Yay drink. Oke. And slapen yay slaapt. Nah, ini juga perlu diterangkan. Ini juga perlu diterangkan karena ini adalah pembagiannya akan menentukan bacaannya yang benar. Di dalam bahasa Indonesia kita juga kenal suku kata ya. Suku kata itu bisa terdiri dari kata itu bisa terdiri dari 2 kata atau lebih. Ini lopen ya. Ini adalah 2 suku kata. Lopen dan dipenggal di sini ya. Kalau dipenggal dia tidak ditutup oleh huruf mati maka dia bunyinya 1. Tapi kalau ini 1 karena ini huruf mati, ini huruf mati. Sedangkan ini tidak ditutup oleh huruf mati dia bunyinya 2. Jadi di sini sebetulnya low. Kalau kita ambil stam ini dibuang jadi berarti low 2 op. Loop, ik loop. Ik loop. Ik loop, jij loopt.
Jij loopt. Zij loopt. En wij, kembali lagi infinitif, Lopen. wij lopen. Bukan lopen, Lopen. tapi lopen. Wij lopen, lopen. wij leren, wij koken, Wij wel, koken. schrijven. Ini agak sulit. Schrijven. Schrijven. En Schrijven. lezen. En dan lezen. Lezen. Ya. En Kopen. dan Lezen. bukan kopen, kopen. Kita ingat tadi kalau di sini kan kopen. O-nya 2. Kopen. Ya. Ke bawah lagi udah Asbi. Oke. Ini kijken melihat. Jadi kalau misalnya kalau ik bagaimana Manda Jus? Ik kalau Ik dikurangi. Ik keek. Ik kijk, keek. betul. Ik Ja, kijk. ik keek. Kijk. En jij? En jij keken. Jij kijkt. Pakai T. Jij Kijken kijkt. itu untuk yang pakai jauh. T. Ya. Ya, jij Ik kijkt. Ya. kijk. Oke. Makan. Oke, ke bawah lagi udah. Kita belajar ya. Oke, ini ya lagi ya. Ini tadi nih pokok kalimat yang tunggalnya yang kuning. Ya, yang jamaknya yang merah. Ik itu adalah dia memakai Saya. stam. And jij itu orang kedua tunggal. Apa yang setara dengan kita. Kalau u itu panggilan kepada orang yang kita hormati yang lebih tua atau mungkin dia bos kita atau partner kita dalam bisnis ya, kita sedikit menghormati. Nggak bisa bilang yay. Kalau yay itu percakapan yang sehari-hari ya, apa seperti Anda gitu. Tapi kalau bukan kamu, kalau itu misalnya Anda gitu ya. Oke. Ada, ya. Hai itu laki-laki satu, jadi se itu perempuan. Jadi ini tadi yang tadi saya jebakan tadi, zij sama se di sini sama tulisannya. Ya. Tetapi yang membedakannya adalah kata kerjanya. Kalau dia memakai en berarti dia saya yang ini, tetapi kalau dia hanya werk hanya yang ini. Ya, itu yang kita harus ketahui. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Manda Jam berapa? Tati, Ya, ini kan yang N, Z dengan Yang Z mana? itu Ini, yang ini, yang Yang- ini. ya, yang Z Z, apa namanya bukan. bacanya? Z dengan Ya, Z. Nah, itu Ya. kan ada EN itu yang ini, stem itu ya. ya enggak, yang ini nih kalau saya bilang ini ya, praten ya, lihat kata kerja praten. Stamnya itu perat. Dikurangi. Kalau kita bagi dua suku kata yang PRA dia tidak ditutup oleh huruf mati, maka dia bunyinya 2, pra. Sedangkan EN-nya diambil di sini jadi tinggal ada huruf T. Jadi berarti stamnya prat. Kalau di sini juga kalau kita ambil ini bunyinya 1 E-nya. Ini bunyinya 2 karena apa? Dia tidak ditutup oleh huruf mati. Jadi spreek, ik spreek, ik maak atau gitu ya. Ya, oke. Jadi pembacaan huruf itu sangat ketat di dalam bahasa Belanda karena saya terangkan kalau dia salah dia akan berubah arti ya. Oke. Ke bawah lagi ada yang kita bahas, coba lihat di bawah ini udah jam berapa nih, mungkin ada yang ditanyakan. Udah Asmi ke bawah lagi atau sudah habis? Oke. 10 ya. Ya, mungkin ya. Jadi ini yang kita saya improvisasi agak sedikit mungkin apa namanya, tetapi ada juga baiknya kita melatih apa yang sudah kita pelajari berulang-ulang supaya melekat di ingatan kita. Karena dalam belajar bahasa apapun itu adalah selalu diulang-ulang, ya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya saking asiknya menyerocos terus saya lupa menyapa teman-teman yang ada di Radio Gebu Minang. Terima kasih sudah bergabung dan udah Asbi juga sudah membantu dan tadi Pak Ustadz sudah membantu kita dalam keadaan yang sedikit hektis. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan menutup acara ini dengan ucapan bahwa jangan segan untuk bertanya. Hier, oke, stop di sini ya. Stop di sini. Goed gedaan maksudnya bagus, kamu sudah bekerja. Goed gedaan gitu begini ya, goed gedaan. Kamu sudah goed gedaan.
Goed gedaan. Goed Goed gedaan. gedaan. Ya. Nah, Gedaan. Terus aku sebut bilang ini, saya sebut ik ben trots op je. Tapi saya banyakkan ya nyebutnya ik ben trots op jullie. Saya bangga dengan kamu semua karena masih tetap mengikuti ini, les ini. Mooi mens, itu juga pujian. Kalau misalnya kita lihat orang yang bukan hanya aja apa namanya visualnya cantik atau ganteng, tapi hatinya baik, bisa disebut juga je bent een mooi mens. Maksudnya mooi itu Mooi bagus, mens Mooi itu mens. orang. mooi Mooi man. mens. Ya. Mooi mens. Ik ben trots op je, saya bangga dengan kamu. Ik vind je lief. Apa namanya? Saya pokoknya kamu itu baiklah. Saya menyukai kamu karena kamu baik orangnya gitu. Jadi ini adalah Tadi ucapan yang nice kita kan. you are nice ya gitu ya. Iya, Oke. tadi. Jadi Ik yang vind- kita pelajari malam ini kita ulang lagi bahwa kita harus mengingat bahwa kata kerja berubah apabila pemakaian pokok kalimatnya berubah. Tadi kita sedikit juga membahas tentang inversi. Inversi itu kalimat biasa bisa dibuat kalimat tanya bila kata kerjanya di depan. Misalnya ik wil patat eten. Wil ik Wil patat ik eten di patat depan ya. Nee, ik wil niet. Nee, dankjewel. Het is te vettig voor mij. Nggak mau itu soalnya mayonesnya vet ya gitu. Nee, nee, dankjewel. Kalau Nee. nee, dankjewel. Kalau misalnya ya, graag. Graag itu yes please. Ya, graag. Ik Oh, wil ya. niet. Kalau misalnya ikan niet patat eten karena tidak boleh ya, karena itu sedikit fat ya. Ik wil graag. Saya itu graag itu apa ya? Menginginkan sekali. Apa tuh? Udah kangen deh sama petat, udah lama itu Mande Yuli itu udah kangen sama petat karena udah lama nggak ke Holland ya. Ik wil graag petat. Petat. Nah, kalau Kentang. menyangkal nih ya kentang ya. Oke. Dan juga malam ini kita sudah membahas tentang tadi ucapan dan kata kerja bantu ya sekilas. Kita nggak usah merasa malu kalau kita bertanya karena kalau kita tidak mengerti kita lebih baik bertanya. Kortom, maksudnya kortom singkatnya, saya sangat bersenang hati bisa bertemu kembali dengan Anda dan berterima kasih sudah gabung. Dan saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Radio Minang dengan ucapan Basamo dalam satu kata. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dalam bahasa Indonesianya. Goedenavond, tot ziens, en welterusten. Welterusten itu selamat tidur. Dan apabila Anda pendengar atau yang baru gabung tidak bisa mengikuti acara ini secara penuh, ada tayangan-tayangan yang sudah disediakan di YouTube untuk bisa dilihat-lihat kembali. Dan walaupun misalnya durasinya agak panjang, berhenti dulu, tulis dulu, resapkan dulu, diulang-ulang karena di sana di setiap les itu pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari. Walaupun sekarang kelihatannya agak sulit, memang bahasa Belanda itu agak sulit strukturnya, tapi jangan patah semangat seperti tadi ya yang ada ini. Saya ingin juga menyapa Pak Ricky. Welkom terug broer, ik ben blij dat je weer terugkomt. Ik hoop dat je, hallo, zeg maar wat. Wilt u in het Nederlands wat zeggen? Ja? Gaat door, mevrouw, gaat door. Gaat door, ja. Dankjewel dat u wil gewoon even bij mij programma komen. En ik hoop volgende keer weer te zien. En dankjewel. En dag allemaal. Ik wens u allemaal een goede rust vanavond. Saya bilang, selamat malam, terima kasih. Semoga Anda semua bisa tidur dengan nyenyak. Welterusten. Tunggu, saya ini lupa. Ini adalah Mande Minang Mancanegara. Oke, dankjewel. Tot ziens. Graag gedaan. Graag gedaan. Slapen. Lekker slapen. Oke, dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tutup ya. Ditutup silakan. Selamat tidur. Udah Abi juga terima kasih.